Salam alaikum Besem Hamasiyah. Dalam tayangan saya tentang The History of Allah, sejarah kata Allah, saya pernah menguraikan tentang asal istilah Allah itu berdasarkan temuan prasasti-prasasti berbahasa Arab sebelum zaman Islam. Dan yang menarik, istilah itu sudah dipakai di prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Kristen, bahkan lengkap dengan tanda salib yang menandakan itu adalah prasasti Kristiani. Antara lain pada prasasti Umul Jimal yang kedua, itu di sekitar Yordania, dan prasasti Jabat pada tahun 512. Bukan hanya itu, ada nama-nama diri yang bisa dilacak, misalnya peserta konsili Efesus tahun 431 yang berasal dari Elusa, namanya adalah Abdullah yang artinya hamba Allah. Lalu ada yang bertanya, bagaimanakah pemakaian istilah Allah itu di kalangan komunitas Kristen yang berbahasa Arab? Apakah sama persis dengan Islam ataukah tidak? Kadang-kadang pembaca kita di Indonesia sulit membedakan antara substansi dan simbol. Bahasa itu adalah simbol. Pemaknaannya yang lebih dipentingkan. Jadi istilah Allah memang bersama-sama dipakai dalam komunitas Islam maupun non-Islam. Di situ ada orang Yahudi dan orang Kristen dalam keberdampingan sejarahnya yang cukup panjang dengan Islam. Lalu saya mencoba untuk menjelaskan kepada publik Indonesia mengenai pentingnya kita melakukan pelacakan sejarah. Bahkan sampai hari ini pun anehnya keberatan mengenai kata Allah itu, keberatan pemakaian kata Allah itu hanya dilakukan atau dijumpai di Indonesia, di Malaysia, dan di negara-negara berpenduduk Islam yang tidak berbahasa Arab. Adalah sangat menarik di Yordania, di Mesir, di Syria, di Palestina, dan di negara-negara Arab yang lain itu malah tidak menjadi masalah. Nah, oleh karena itu sangat relevan saya kira kalau saya diminta untuk memberikan sekilas bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen secara khusus yang tentu itu bidang yang saya pahami. Dan untuk itu kita tidak hanya membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Misalnya yang paling populer itu adalah terjemahan Van Dyck Bible yang diterbitkan di Kairo, Alkitabul Muqaddas. Juga bisa dibandingkan dengan terjemahan Good News Arabic Bible yang diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Awsat di Beirut, Lebanon. Nah, melalui teks-teks Alkitab bahasa Arab itu kita bisa mengetahui bagaimana pemakaian istilah Allah itu di lingkungan orang-orang Kristen yang berbahasa Arab. Bukan hanya Alkitab saya kira. Nama ini selalu bergaung di gereja-gereja Kristen sebelum maupun setelah zaman Islam, tentu dalam makna Kristiani bukan makna Islam. Orang Kristen memahami Allah itu adalah hakikat dari Sang Pencipta langit dan bumi yang di dalam bahasa teologis Kristen dipahami bersifat trinitaris, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu orang-orang Kristen selalu berdoa dengan mengucapkan Bismillah walibni warahil kudus al-ilahu wakid amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin. Dan itu bisa dibaca di dalam liturgi-liturgi gereja, baik itu yang dipakai di gereja ortodok, misalnya ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok
Yunani, maupun Katolik ritus Timur, ritus Katolik Maronit di Libanon misalnya, atau Katolik Syria atau Katolik Koptik, dan ini bukan hanya salah satu komunitas gereja saja. Maka begitu Anda membaca kitab suci Kristiani yang untuk perjanjian lamanya itu sama dengan kitab suci orang Yahudi yang dikenal dengan Tanakh, ya, Taurah, Nebiim, Ketubim, yaitu Taurat, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain, kita akan membaca Sifro At-Takwin atau Sifro Takwin, kitab Kejadian. Di sana kita sudah membaca ayat yang berbunyi fil badi'i khalaqallahu samawati wal ard. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu terjemahan dari Taurat yang aslinya bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'etsa aret. Nah, di dalam pendekatan dialog dengan saudara-saudara non-Kristen, saya selalu menekankan bagaimana terlepas dari banyaknya perbedaan, minimum kita masih bisa menemukan meeting point. Nah, kemudian dalam banyak liturgi suci, baik itu terjemahan dari gereja Yunani Ortodok, ya, misalnya ini liturgi ibadah harian yang dikenal dengan sholat 7 waktu. Dan ini jangan heran kalau mendengar kata sholat, ya, karena kata sholat itu sesungguhnya juga sudah dikenal jauh sebelum munculnya agama Islam. Kadang-kadang karena orang Kristen itu tidak terlalu akrab dengan bahasa asli kitab suci, maka ketika mendengar kata sholat gitu, ini hanya khusus Islam atau ini khas Islam. Tidak seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan lagu-lagu bahasa Ibrani, misalnya lagu itu dikutip dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Misalnya, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem, Shalom Shalom Yerusalem. Shalom itu artinya berdoalah. Shalom artinya salam. Yerusalem artinya kota Yerusalem. Berdoalah untuk Shalomnya Yerusalem. As'alu salamata Ursalim. Bermohonlah, berdoalah untuk keselamatan, kesejahteraan, shalom, salama kota Yerusalem. Ini kan memiliki padanan yang sangat dekat dengan kata Arab yang juga dipakai oleh orang Muslim, yaitu sholat. Ya, meskipun tentu penggunaannya berbeda. Misalnya satu contoh. Kalau ini tadi dari gereja Yunani Ortodok, ini Al-Ajabiyah. Kalau orang Koptik menyebut Al-Agabiyah. Juga ini adalah panduan sholat sehari semalam 7 waktu. Dan 7 waktu itu sudah dikenal jauh sebelum zaman Islam, dan itu adalah jam-jam sengsara dari Al-Masih. Dan kata sholat itu asalnya dari bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai oleh Sayyidina Al-Masih, Yesus Kristus. Dan di dalam bahasa Suryani atau bahasa Siryak Aramaik itu disebut dengan idana silota. Waktu sholat atau waktu sembahyang. Idana silota. Dan itu di dalam bahasa Arab diterjemahkan saat sholat. Dan itu ada dalam Alkitab. Misalnya di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang itu sebetulnya di dalam bahasa aslinya adalah jam ke-9. Karena itu waktu Yahudi. Jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9. Dan itu selama sehari semalam itu 7 waktu. Nah, di dalam gereja berbahasa Siriak, misalnya gereja Syria Ortodok misalnya, ini juga ada satu panduan sembahyang 7 waktu yang judulnya adalah At-Tuhfatur Ruhiyah fi Sholati Fardiyah.
pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Nah, kaget lagi. Kok ada sholat fardu? Fardu ain atau fardu kifayah? Nah, tentu bukan seperti itu. Kata fardu dalam bahasa teologis Islam itu dipahami sebagai fardu ain, fardu kifayah. Tapi bahasa Arab orang Kristen itu berjalan mengarungi sejarahnya sendiri yang tentu berbeda dengan bahasa Arab yang dipakai di lingkungan Islam. Kata fardiyah ini artinya kanonik. Jadi sholati fardiyah ya, at-tuhfatur khiyah fi sholati fardiyah, pahala-pahala rohani pada sholat fardu. Itu artinya the canonical prayer. Jadi doa-doa kanonik. Yang dikanonikkan yaitu 7 waktu tadi. Dan ini sudah ada dalam buku yang ditulis ya, dikompilasikan itu pada tahun 189 Masehi. Kalau di gereja Koptik itu dalam dokumen yang disebut Koptik Didaskalia Apostolorum yang dikenal dalam terjemahan bahasa Arab yaitu Taklim Ar-Rusul, yaitu pengajaran rasul-rasul, atau di dalam bahasa Latin adalah Koptik Didaskalia Apostolorum, dan itu dikompilasikan tahun 189 pada waktu gereja ortodok Koptik itu patriarknya adalah Patriark Dimitrius yang pertama. Sementara di dalam bahasa Yunani kita juga mengenal Didaskalia Yunani yang dikompilasikan oleh Hippolytus dari Roma. Itu kira-kira tahun 215 Masehi. Dan siapakah Hippolytus? Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156 Masehi, dan Polikarpus itu adalah muridnya Yahya atau Yohanes atau Yohana bin Zebedius atau bin Zabdi yang termasuk ke-12 murid dari Al-Masih. Jadi masih memiliki kesinambungan apostolik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tadi pemakaian istilah Allah itu muncul di dalam semua buku liturgi dan kitab suci tadi. Misalnya yang paling terkenal di dalam kidung-kidung gereja itu adalah Trisagion. Nah, di dalam tayangan sebelumnya saya sudah mengatakan memang ada beberapa perbedaan yang bisa dipahami antara Islam dan Kristen, di mana dalam bahasa umat Islam itu khususnya dalam Al-Quran itu kata al-ilah tidak muncul sebagai bentuk asli dari kata Allah, itu tidak muncul. Tetapi dalam Injil bahasa Arab muncul beriringan atau berdampingan dengan istilah Allah tadi. Nah, itu kata al-ilah, kata Allah itu juga dipakai dalam bentuk vokatif, misalnya ya Allah. Dalam bentuk vokatif ayyuhal ilah. Dalam bentuk vokatif juga Allahumma sebagai arabisasi dari kata seruan dalam bahasa Ibrani Elohim yang banyak tercatat dalam Mazmur-Mazmur. Misalnya dalam doa Trisagion. Kadang-kadang Agios oteos, agios oteos, agios iskiros, agios satanatos, eleisonimas. Itu kalau rumusan dari Kalsedonia. Kalau non Kalsedonia itu sebagai rumusan kristologis. Agios oteos itu diartikan dengan kudusu anta ya Allah. Di sini kata ya Allah muncul. Kadang-kadang diterjemahkan Kudusullah. Kadang-kadang diterjemahkan Kudusulillah. Kudusulillah, kudusulil qawi, kudus, kudusun, kudusulillahi la yamut, irhamna, kudusun, kudusun ya man sulibta anirhamna. Itu misalnya Trisagion, kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian,
yang dalam kemanusiaannya disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Itu doa-doa Trisakyon. Nah, ada lagi doa yang sangat terkenal, itu disebut sebagai sholawat al-adra. Dan ini kidung yang sangat terkenal di ritus Bizantium. Itu biasanya kalau Anda pergi pada saat tertentu ya, di mal-mal itu di Beirut itu dinyanyikan itu. Kidung itu disebut sebagai sholawat al-adra. Jadi penghormatan salam kepada al-adra, yaitu Bunda Perawan Maryam. Misalnya ya, ini terkenal di situ ada kata kalimatullah, yaitu firman Allah yang merujuk kepada Kristus, dan itu secara manusia dilahirkan oleh Bunda Maryam yang dikenal dengan Al-Adra, sang perawan. Ya man hiya akramina sarubim warfa'a mazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi walladat kalimat Allah hakonanaki walidatu lillahi yaki nu'adim hakonanaki walidatu lillahi yaki nu'adim. Yang artinya kira-kira gini, lebih mulia dari para kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah melahirkan firman Allah. Nah, di situ kan kata kalimatullah terkait dengan Al-Masih yang praeksisten sebelum dia nuzul menjadi manusia, ya. Seperti pengakuan iman nazala minas samai wa tajasada birrohil kudus wa min Maryam al-adra'i wa ta'anas, turun dari surga dan menjadi manusia oleh kuasa Roh Kudus dan dari perawan Maryam. Itu Kristus adalah kalimatullah, firman Allah. Dan itu tampak dari kidung tadi dan merupakan rujukan langsung dari Injil Yuhanna 1 ayat 1. Yang sangat terkenal sekali itu. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah kalimah, firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi yang tak terbanding lebih mulianya dari para serafim. Wahai engkau yang tanpa cacat celah telah melahirkan firman Allah. Maksudnya melahirkan Sang Kristus. Sebagai firman Allah yang turun ke dunia melalui rahimnya Bunda Maria, maka Yesus disebut sebagai buah rahim Maryam. Maka di dalam salam malaikat kepada Bunda Maria itu dikatakan dalam teks terjemahan bahasa Arab adalah Salamu alaiki ya Maryam al-adra mamtali'atan nikmatan ar-robbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakun samaratun barniki Yesu al-Masih. Itu jelas ada di dalam Injil Lukas. Salam bagimu wahai Maryam yang diberkati Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara semua perempuan dan terberkatilah buah rahimmu yaitu Yesus. Ini pemakaian banyak vocabulary Arab secara khusus istilah Allah di dalam teks-teks liturgi dalam bahasa Arab.